Kita mulai ya. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Malam, Pak Yosi. Nah, sebelum kita mulai persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan pada kami, untuk kami boleh bersekutu pada malam hari ini bersama-sama, untuk kami boleh berdoa, beberapa pokok doa, untuk kami juga boleh mendengarkan firman-Mu, untuk kami juga boleh sharing Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong setiap kami, persiapkan hati setiap kami, untuk kami boleh menerima setiap firman-Mu, ya Bapak, untuk Engkau mau tolong kami, ya Bapak, layakkan kami juga khususnya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan doa ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya. Sebelum kita mulai, pertama-tama kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu ini sebetulnya sudah sering dinyanyikan di praibadah oleh penginjil Joy. Ya, lagu ini sebetulnya bercerita tentang, ya maksudnya banyak masalah, mungkin banyak yang kita hadapi di tengah-tengah kayak masalah pandemi ini, kita nggak tahu sebetulnya itu apa sih rencana Tuhan. Tuhan ini nggak salah, Tuhan ini kok gini ya, kok gitu ya. Tapi lagu ini mengajarkan kita untuk kita tetap percaya sama Tuhan. Ya, mari sama-sama kita mendengarkan lagu ini. All things work for our good, though sometimes we don't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows steep and you just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. He sees the master plan, and He holds our future in His hand. So don't live as those who have known. All our hope is found in Him. We see the present clearly, but He sees the first and the last. And like a tapestry, He's weaving you and me to someday be just like Him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't
don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Sorry, mungkin ini ada beberapa yang enggak bisa dengar atau enggak bisa lihat ya. Tapi itu lagunya itu lagu dari praibadahnya kita. Jadi memang saya sengaja mengambil lagu dari praibadah supaya ya sebetulnya ya sedikit sharing ya. Untuk sebetulnya saya juga sebetulnya enggak terlalu merhatiin saya praibadah karena saya pelayanan, jadi enggak terlalu merhatiin juga. Saya dengarnya malah nyanyi orang lain. Sampai saya tertegur gitu, Tuhan negur saya gitu melalui lagu ini. Banyak hal-hal yang terutama tentang anak saya, Jacob. Jadi memang lagu ini mengajarkan kita itu percaya sama Tuhan. Kadang kita enggak tahu, kita melihat itu hal yang ketokannya enggak enak gitu loh. Ya kayak saya mau sharing sebentar untuk ya tentang apa yang sudah saya alami. Yaitu saya pernah ya waktu Jacob divonis enggak bisa dengar sama dokter. Ya waktu itu masih di Surabaya sama Malaysia, belum divonis sama yang di Australia. Jadi waktu itu ada temannya saya, juga temannya VI, telepon ke VI gitu bilang, tak doakan ya. Oh enggak apa-apa, kita senang-senang aja didoakan gitu. Ini aku ada hamba Tuhan bisa mendoakan, maksudnya punya karunia untuk mendoakan gitu loh. Ya kita enggak tahu, kita berharap bisa sembuh. Oh iya enggak apa-apa. Nah, singkat cerita, setelah didoakan, dia tanya gitu, gimana, ada perkembangan? Ya enggak ada. Oh, terus besoknya lagi tanya lagi, gimana, ada perkembangan lagi? Ya enggak ada, ya tetap gitu loh. Dia mengeluarkan satu statement yang membuat saya agak gak comfort gitu loh. Mungkin kamu kurang beriman. Mungkin kamu maksudnya kurang berharap sama Tuhan. Loh. Ya dia enggak ngomong ke saya, dia ngomong ke VI, saya cuma ngomong gini aja sama VI. Kalau boleh tahu, kalau boleh ngomong, di dunia ini yang paling berharap Jacob itu sembuh, didoakan sembuh, itu saya dan VI. Orang tuanya. Kamu jangan ngomong seperti itu gitu loh. Terkadang kita memang enggak tahu hal-hal seperti ini rencana Tuhan gitu loh. Ojo ngomong sembarangan. Tapi aku cuma ngomong sama VI aja, wis sudahlah. Ya wis lah, biarno aja enggak apa-apa wis. Ya orang niat baik mau mendoakan, ya sudah. Tapi dalam satu aku juga berpikir kenapa ya Tuhan ya? Gitu loh. Kenapa kok Jacob ini apalagi waktu hari-hari ini beberapa hari ini bacaan setahunnya itu tentang Ayub gitu. Yang di bukunya kita yang Souvenir Natal itu kan ada bacaan setahun, saya ikut itu. Ini tentang Ayub. Bacanya di kitab Ayub. Ayub waktu menerima hal itu juga ya enggak gampang. Ya sama, saya juga menerima hal itu juga enggak gampang gitu loh. Apalagi apakah saya dapat cibiran? Dapat. Bahkan dari keluarga-keluarga saya juga mereka ngomong, "Loh, kok kamu ya? Kok bukan yang lainnya? Kok bukan saudara-saudaramu yang lainnya atau sepupumu atau siapa? Padahal kamu kan yang pelayanan. VI itu sekolah hamba Tuhan loh. Kok malah kalian yang dapat seperti ini gitu loh."
aku pertama ya memang ya berpikir gitu. Cuman satu hal ya aku belajar mencoba untuk ya percaya gitu. Aku dengar lagu ini kira-kira itu beberapa ya hampir tahun lalu lah. Tahun lalu waktu awal pandemi aku jalan, terus aku dengar lagu ini gitu. Terus Tuhan itu seakan-akan mengingatkan aku memberi jawaban bahwa apa yang namanya mujizat itu bukan berarti kamu berdoa, kamu sakit, terus kamu sembuh. Oh enggak, gitu loh. Belum tentu mujizat itu seperti itu. Mujizat itu apa sih? Apakah waktu kita dioperasi, terus kita itu terus dioperasi terus Jacob sembuh, bisa mendengar, itu bukan mujizat, itu mujizat. Kenapa saya bilang mujizat? Karena ternyata setelah operasi, yang pertama musuh yang utama itu adalah infeksi. Ya puji Tuhan sampai sekarang Jacob tidak infeksi. Yang kedua, yang paling fatal itu adalah letak dari alatnya itu sendiri. Jadi alat itu kalau letaknya terlalu dalam, dia tidak akan bisa berkembang, kurang perkembangannya. Taruh terlalu luar, dia iritasi, bisa infeksi. Kalau terlalu dalam atau terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri, itu juga mempengaruhi gitu. Itu juga tahunya juga terakhir sebelum pandemi, kita periksa ke dokter, ya check up biasa, check up rutin ke dokter, terus dokter bilang, oh Jacob ini sudah ya mendekati batas orang normal. Orang normal tuh 0 sampai 20 desibel, Jacob ini sudah 15 sampai 20 desibel. Dan kelihatannya dia masih bisa berkembang. Loh, saya kaget. Loh, memang operasi itu tidak bisa sampai kayak orang normal. Oh, belum tentu. Jadi letak itu juga mempengaruhi. Kekuatan saraf itu juga mempengaruhi semua. Ada orang yang operasi sudah bertahun-tahun, ya masih di angka 40-50 desibel. Yang artinya kira-kira ya sekitar kita itu dengerin musik pakai headset lumayan keras suaranya. Jadi tidak bisa ngomong biasa itu tidak bisa gitu. Jadi harus agak keras sedikit suaranya gitu. Di situ maksudnya saya kembali diingatkan maksudnya memang kita kadang-kadang ya di tengah pandemi ini mungkin ada dari saudara-saudara juga yang ada yang mungkin kena COVID, atau ada yang mungkin kehilangan anggota keluarga, ataupun juga ada yang mungkin sampai sakit sampai sekarang masih belum sembuh, masih merasakan efeknya. Tapi melalui lagu ini aku belajar juga melalui apa yang Tuhan sudah lakukan ke keluargaku, ya percaya sama Tuhan. Kita mungkin sekarang tidak kelihatan, kita mungkin sekarang belum bisa melihat jalannya Tuhan itu apa sih. Tapi ya itu, trust his heart. Percaya Tuhan itu mengasihi kita. Ya, kecuali tadi pernyataanku di dunia ini siapa yang lebih kepingin Jacob sembuh? Itu aku sama VI. Tapi kalau kita ngomong seluruh semesta ini, ya aku yakin kok. Ya Tuhan yang nomor 1, kita nomor 2, nomor 3-nya. Gitu. Ya, aku dari sini masih dari sharing ini mengajak setiap kita untuk apapun yang kita alami sekarang ini mungkin tidak enak, mungkin menyedihkan, mungkin juga menyengsarakan ataupun yang lain-lainnya yang negatif, tapi percaya Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan kita bukan Tuhan yang lepas tanggung jawab, enggak. Tuhan kita itu Tuhan yang benar-benar alfa dan omega. Sampai akhir pun dia tetap menyertai kita, dia tetap memberikan yang terbaik. Ya, sekian sharing dari saya. Mungkin ada saudara-saudara lain yang mau sharing, membagikan berkatnya. Apakah ada dari saudara-saudara yang mau sharing? Ya kalau tidak ada, sebelum kita mendengarkan firman dari Pak John, kita mau mendengarkan pujian sekali lagi, yaitu kita mau benar-benar sujud di altarnya Tuhan, kita mau persiapkan hati kita, untuk kita mau benar-benar mendengarkan firman Tuhan.
Firman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Saya persilakan Pak John untuk melakukan Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada malam hari ini saya mengajak kita melihat bagian daripada firman Tuhan. Kita akan lihat dari Mazmur 139 ayat pertama sampai yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 139 ayat pertama sampai yang ke-6 ya. Saya bacakan pada bagian ini. Di sini dikatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari saya ajak kita untuk berdoa ya. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami masih punya kesempatan untuk boleh bersekutu bersama ya Tuhan lewat sarana Zoom ini. Kami yakin ya Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami, walaupun kami ada di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, tapi imanlah yang mempersatukan kami semua, karena kami terfokus kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai Juru Selamat kami.
Karena itu pada malam hari ini biarlah kiranya Engkau juga menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran firman yang sebentar lagi akan kami pelajari dan renungkan bersama. Terima kasih ya Bapa, pakai hamba-Mu untuk bisa mengkomunikasikan firman-Mu dengan tepat ya Tuhan, menjelaskannya dengan baik. Dan biarlah setiap kami boleh memiliki hati untuk menerima dan menyimaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua tentunya tahu gitu ya, familiar dengan apa yang disebut sebagai tips dan trik gitu kan. Tips dan trik ya, pasti kita tahu semua ya kan. Nah, apa itu tip? Tip itu arahan atau petunjuk gitu ya, saran untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau trik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan akal ya, muslihat, kemudian kiat gitu kan. Sinonim daripada trik itu adalah misalnya rahasia, siasat, lalu strategi, kemudian taktik gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan apa sesuatu hal yang kita itu dilengkapi, diarahkan, diberikan apa cara-cara yang jitu gitu ya untuk melakukan sesuatu supaya apa yang dikehendaki itu bisa kita dapatkan. Nah, contoh-contoh tips dan trik ini seperti apa misalnya tips dan trik tampil menawan di masa usiawan gitu kan. Nah, tentu kalau kita yang udah di masa usiawan tahu gitu kan tips dan triknya untuk tampil menarik itu bagaimana ya, mestinya harus sering-sering apa itu semir rambut gitu kan, sering-sering tiap hari harus pakai serum dan lain sebagainya gitu kan. Atau kalau misalnya ada ibu-ibu yang memang memperhatikan apa itu kebugaran, kecantikan dia, tidak tertutup kemungkinan dia bisa misalnya langganan untuk mandi susu, mandi madu, dan lain sebagainya. Gitu ya. Supaya apa? Supaya tetap menawan di masa usiawan. Gitu kan? Kemudian tips dan trik untuk apa? Tetap bersemi di masa pandemi. Artinya apa? Tetap survive. Gitu kan? Tetap bisa dapurnya ngepul. Gitu kan? Tetap bisa misalnya membiayai segala macam hal yang menjadi satu kerutinan di dalam kehidupan kita, makan, minum, sekolah, dan banyak segala macam hal-hal yang lain ya. Kemudian apalagi tips and trick, misalnya mendapatkan untung yang maksimal dengan modal minimal, kan? Nah, biasanya ini kan untuk para ekonom gitu ya, orang-orang yang investasi dan lain sebagainya. Nah, itu apa? Dia punya satu prinsip bagaimana dengan modal yang minimal tapi untungnya bisa maksimal gitu kan. Bapak Ibu, kita tahu ya mengenai masalah tips and trick ini tentu dapat ditemukan di dalam segala aspek, segala area kegiatan daripada hidup manusia, kan? Termasuk juga tentunya hal-hal yang berkaitan dengan rohani dan juga dengan masalah yang berkaitan dengan gerejawi. Nah, untuk bidang gerejawi atau rohani ini ada kalanya kadang orang Kristen itu bisa menerapkan trik-trik yang bersifat negatif untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Nah, misalnya kalau di tengah himpitan beban kehidupan, di mana orang Kristen itu bergumul erat dengan masalah finansial, dengan apa problema keluarga, dengan kesehatan, dengan usaha dan bisnis. Apalagi pada masa sekarang ini kita tahu kita ada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 dan ini sudah berlangsung 1,5 tahun, gitu kan? Nah, ada orang yang mengatakan bahwa kondisi yang seperti sekarang ini adalah seperti satu slogan yang mengatakan gitu ya, sing tupu ora teko, sing teko ora tupu, suwe-suwe tekor gitu ya. Coba penginjil Hengki mungkin bisa terjemahkan gitu ya. Artinya apa? Artinya yang mau beli barang itu tidak datang gitu, ora teko. Yang datang tidak beli gitu kan. Lama-lama jadi apa? Lama-lama jadi tekor, lama-lama tutup lapak, bukan buka lapak, gitu ya. Ada orang yang menggambarkan kondisi di tengah-tengah pandemi ini seperti apa? Seperti orang yang sudah jatuh, lalu patah kaki, kemudian ketimpa tangga lagi, kemudian belum selesai sampai di sana, lalu digigit anjing gila lagi, gitu ya. Wah, parah sekali, gitu kan? Nah, di tengah-tengah kondisi yang begitu menghimpit, di tengah-tengah persoalan yang begitu berat, pergumulan dengan masalah kehidupan, dengan banyak aspek yang kompleks itu, pada umumnya respon orang Kristen itu apa?
respon orang Kristen itu adalah yaitu bahwa dia mendekatkan diri kepada Tuhan, gitu kan? Mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan. Lalu pada saat mengalami krisis kehidupan yang di luar kemampuan untuk dia menghandle-nya itu, kemudian timbul secara tiba-tiba muncul satu dorongan untuk mencari Tuhan, berharap pada Tuhan. Dan secara mendadak gitu ya, ada satu usaha yang begitu serius untuk meningkatkan kesalehan diri, ya kan? Ada satu upaya yang begitu intens untuk membuat diri menjadi orang yang begitu hidup berkenan di hadapan Tuhan mungkin ya. Nah, dia mulai rajin baca Alkitab, rajin saat teduh yang selama ini mungkin bolong-bolong atau bahkan sama sekali tidak pernah dia lakukan. Tetapi tatkala ada himpitan masalah yang begitu berat, pergumulan kehidupan yang begitu menimpa, lalu mulai dia mencari Tuhan, rajin saat teduh, Alkitabnya dibuka gitu kan, lalu dibaca dan direnungkan. Kemudian juga bisa menjadi orang yang begitu giat berdoa, gitu kan? Bahkan mungkin berdoa dengan cara berpuasa Senin, Kamis dan lain sebagainya. Pokoknya sangat serius ya. Nah, mungkin juga ikut terlibat di dalam berbagai pelayanan-pelayanan yang ada di gereja, gitu kan? Kemudian juga bisa menjadi orang yang sangat murah hati dengan memberikan persembahan yang selama ini gitu ya, memberikan mungkin persepuluhan aja seringkali tunda-tunda, yang mungkin memberikan persembahan kepada Tuhan aja perhitungan sedemikian rupa, tetapi pada saat menjadi orang yang mau meningkatkan kesalehan diri, akhirnya ada satu kemurahan hati yang membuat dia bisa memberikan persembahan dengan rela kepada Tuhan. Lalu juga pada saat dia melakukan satu upaya meningkatkan kesalehan diri itu, dia ingat akan ayat-ayat Alkitab. Misalnya dari 1 Petrus 1 ayat 15-16, di mana ayat Alkitab itu mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan hanya itu gitu ya. Mungkin dia juga ingat Ibrani 12 ayat 14 yang mengatakan, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Nah, hal yang sama dikatakan oleh Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia akan melihat Tuhan, ya, melihat Allah. Lalu dia juga ingat misalnya Yesaya 59 ayat yang kedua, sana dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, berdasarkan ayat-ayat ini, lalu dia mengoreksi diri, lalu di dalam usahanya meningkatkan kesalehan diri itu, dia bertobat, gitu ya. Dia mempunyai satu kehidupan yang menunjukkan ada satu rohanian yang betul-betul menjadi sesuatu yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat sampai pada titik ini ya, daripada apa yang saya ceritakan ini, mungkin di antara kita mulai bertanya gitu ya, kira-kira apa sih salahnya dengan hal-hal yang saya ceritakan tadi gitu ya, dengan upaya orang pada saat dia mengalami kesusahan besar, pada saat dia mengalami pergumulan berat, lalu dia dekat kepada Tuhan, dia melakukan upaya meningkatkan kesalehan diri. Apa yang salah dengan sikap-sikap seperti itu? Saya mau mengatakan tidak ada yang salah gitu kan dengan sikap yang seperti itu. Bahkan di dalam kenyataannya seharusnya memang orang Kristen itu wajib gitu ya. Memang orang Kristen itu mestinya menjadi orang yang memiliki satu kehidupan yang mencari Tuhan, yang berelasi dengan Tuhan, yang mengusahakan satu hal di mana dia itu betul-betul bisa menikmati komunikasi dan juga relasi dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, refleksi kita tidak boleh sampai di sana, ya. Tidak boleh hanya sampai kepada level fenomena. Oh, dia mengalami satu pergumulan berat, lalu dia meningkatkan kesalehan diri, sudah oke, gitu ya. Nah, justru refleksi rohani itu mestinya tidak hanya sampai kepada level yaitu fenomena yang nampak. Kenapa? Kita harus melanjutkan refleksi kita.
Karena disinilah saya akan mengajak kita untuk melihat ya, bahwa ada kemungkinan di mana orang itu berusaha, berupaya mensaleh-salehkan diri, tapi itu sebenarnya adalah trik rohani untuk memanipulasi Tuhan. Nah, di sini kita harus melihat ya, bahwa di dalam usaha orang yang secara mendadak, tadi saya katakan, mendadak meningkatkan kesalehan diri, mendadak menjadi spiritual, mendadak menjadi orang yang betul-betul perhatian terhadap hal-hal gerejawi, rohani. Nah, ada kemungkinan gitu ya, ada kemungkinan usaha yang seperti itu adalah semacam trik rohani untuk apa? Memanfaatkan Tuhan, memperalat Tuhan. Permasalahannya bagaimana kita tahu hal tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, ada dua unsur penting untuk menilai apakah fenomena spiritualitas dadakan itu trik rohani atau bukan, ya. Jadi ada dua unsur. Yang pertama apa? Yang pertama pasti terkait dengan masalah motivasi. Bapak Ibu, kita perlu bertanya, mengapa muncul spiritualitas dadakan tersebut? Apa yang menjadi dorongan terdalam daripada orang tersebut melakukan hal-hal yang selama ini mungkin dia tidak pernah lakukan, gitu ya. Apa yang menjadi satu realitas di mana dia mengalami sesuatu hal yang begitu mendesak, yang begitu menghimpit ya, sehingga timbul satu kerinduan seperti hal yang mendadak juga untuk mencari Tuhan dan disertai dengan satu usaha untuk meningkatkan kesalehan diri. Nah, kita perlu bertanya hal-hal yang lebih mendalam seperti ini. Mengapa ada usaha serius untuk membuat diri nampak semakin saleh di hadapan Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin gitu ya, mungkin bahwa ada satu motivasi supaya keinginan di mana dia mempunyai satu kerinduan yang kuat, keinginan yang kuat agar apa? Doanya terjawab, supaya permasalahan-permasalahan yang dia hadapi mendapatkan solusi yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya kan? Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat kalau ini yang menjadi motivasinya, kalau ini yang menjadi hal yang mendorong orang tersebut melakukan satu upaya meningkatkan kesalehan diri, membuat diri mensaleh-salehkan diri, gitu ya. Maka usaha yang demikian itu sebenarnya adalah usaha membuat Tuhan itu supaya terkesan terhadap kerohaniannya, sehingga dia punya hati, Tuhan memiliki hati yang tergerak untuk memberikan jawaban apa? Jawaban yes, jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritualitas dadakan dengan motivasi yang ujung-ujungnya UUD, gitu ya, ujung-ujungnya diri, kepentingan saya, ya, ujung-ujungnya apa itu kehendak saya, ujung-ujungnya segala sesuatu yang saya inginkan, ya, spiritualitas dadakan plus motivasi UUD ini itu jelas adalah trik rohani, Bapak Ibu, ya, trik rohani untuk memanipulasi Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah dicari, Allah disembah, Allah disenangkan, ya, tuntutannya diikuti, supaya apa? Semata-mata supaya tujuan yang utamanya adalah agar terpenuhi kebutuhan kepentingan saya, ya. Jadi di dalam kehidupan orang yang mempraktekkan spiritualitas dadakan dengan apa motivasi UD tadi, maka tidak ada sama sekali kesadaran untuk mencari kehendak Tuhan. Tidak ada sesuatu kesadaran untuk melihat bahwa di dalam kehidupan pergaulan dengan Tuhan itu adalah hal yang utama, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Nah, itulah sebabnya kita perlu berefleksi, gitu ya, berintrospeksi lebih dalam terhadap orang-orang yang mempunyai satu kehidupan yang begitu mendadak menjadi spiritual di dalam menghadapi pergumulan rohani, di dalam menghadapi beban kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks spiritualitas mendadak tadi, dadakan ya, ditambah dengan motivasi undang-undang, ujung-ujungnya diri, gitu ya, UUD tadi, gitu ya, maka doa itu menjadi semacam apa? Transaksi rohani dengan Tuhan, ya kan? Menjadi semacam satu transaksi yang sifatnya rohani dengan Tuhan. Seolah-olah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan,
Tadi aku sudah membaca ayat-ayat tentang kekudusan. Itu adalah tuntutan engkau terhadap kehidupan orang percaya. Aku sudah melakukannya. Aku sudah hidup kudus. Aku sudah bermurah hati. Aku sudah melayani engkau. Aku sudah mempunyai satu tekad untuk rajin membaca firman-Mu. Aku sudah giat berdoa dan lain sebagainya. Aku sudah memenuhi tuntutan-tuntutan yang engkau tentukan. Sekarang tiba giliran daripada engkau untuk apa? Untuk memberikan reward, ya, tanda kutip reward, supaya apa yang saya gumulkan, apa yang saya kehendaki, apa yang menjadi keinginan saya selama ini bisa tercapai, bisa tergenapi sesuai dengan apa yang saya kehendaki. Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah ya kita melihat bahwa orang yang mempraktekkan satu trik rohani seperti ini adalah orang Kristen yang pada umumnya ya, pada saat berelasi dengan Tuhan itu jauh lebih mementingkan apa? Jauh lebih mementingkan unsur gift dari Tuhan daripada Tuhan itu sendiri sebagai the giver, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita melihat kalau misalnya di dalam bergaul dengan Tuhan, kalau di tangan Tuhan itu ada kesuksesan, kalau di tangan Tuhan itu ada berkat, kalau di tangan Tuhan itu ada kuasa, kalau di tangan Tuhan itu ada kekayaan, ada kesehatan dan lain sebagainya, semua hal-hal yang baik, semua berkat-berkat yang demikian luar biasa. Nah, dibandingkan dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, yang mana yang akan lebih dipilih? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang Kristen itu akan lebih memilih apa yang ada di tangan Tuhan ketimbang memilih Tuhan sendiri, ya kan? Nah, disinilah kita melihat bahwa kadangkala di dalam bergaul dengan Tuhan, yang utama itu bukan kita itu mau betul-betul punya satu hubungan yang personal dengan Tuhan, mau mengenal diri Tuhan itu sendiri, tetapi justru ada sesuatu hal yang mana kita itu punya motivasi supaya hidup saya diberkati, supaya hidup saya semakin sukses, supaya hidup saya semakin lancar dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita melihat bahwa orientasi utamanya itu bukan sepenuhnya kepada pribadi Tuhan, tetapi lebih kepada apa? Gift yang daripada Tuhan itu. Saya mau mengatakan banyak sekali orang Kristen itu mengalami hal-hal yang adalah anugerah karunia gift dari Tuhan, tetapi belum memiliki relasi yang betul-betul benar, yang betul-betul secara pribadi dengan Tuhan. Nah, kita tahu ya, bahwa di dalam dunia ini banyak orang-orang jahat, banyak orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Mereka setiap hari mengalami karunia dari Tuhan. Matahari tersedia dengan begitu bebas, ya kan? Kemudian udara tersedia dihirup dengan begitu leluasa dan lain sebagainya. Semua itu kebaikan Tuhan. Tetapi apakah orang-orang yang mengalami gift daripada Tuhan, kebaikan daripada Tuhan itu mempunyai satu relasi dengan Tuhan itu sendiri? Tidak, gitu kan? Nah, apakah hal yang seperti ini bisa terjadi di dalam kehidupan daripada orang Kristen itu sendiri? Saya yakin bisa, ya. Karena kenapa? Karena kita menjadi orang Kristen yang lebih berorientasi kepada gift di dalam relasi dengan Tuhan ketimbang dengan Tuhan sebagai sang pemberi itu sendiri, sang giver itu sendiri. Kita tidak mau tahu kehendaknya, kita tidak mau betul-betul berjalan di dalam ketaatan kepada apa yang menjadi satu kebenaran yang ditentukan bagi kita. Nah, disinilah kita harus betul-betul hati-hati, gitu ya. Berhati-hati di dalam kehidupan rohani kita. Mungkin, gitu ya, trik rohani tersebut bisa menjadi sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, bahwa kita tahu usaha meningkatkan kesalehan diri itu adalah satu trik rohani, adalah bahwa ini terkait dengan aspek konsistensi. Kalau pertama tadi motivasi, ya. Yang kedua itu adalah konsistensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, spiritualitas dadakan akan berjalan sesuai dengan prinsip apa? Yaitu easy come, easy go, ya kan? Mudah muncul, mudah juga lenyap, ya kan? Nah, biasanya kalau orang itu mencari Tuhan semata-mata karena ada kebutuhan yang mendesak,
karena ada kebutuhan yang mendadak. Maka begitu tidak ada lagi kebutuhan yang mendesak, Tuhan pun dengan mudah terlupakan, ya kan? Nah, itu prinsip easy come dan easy go. Jadi trik rohani berupa usaha untuk mensaleh-salehkan diri itu selalu bersifat apa? Sesaat, selalu bersifat sementara, tidak menjadi sesuatu yang bisa bertahan lama, gitu kan? Karena apa? Karena dorongan utamanya adalah saya ada kebutuhan, saya tidak mampu mengatasinya di luar daripada segala apa yang bisa saya handle, maka saya butuh akan kuasa yang lebih hebat daripada diri saya, dan kuasa itu saya senangkan, dan kuasa itu yaitu kuasa Tuhan itu saya penuhi apa yang menjadi tuntutannya. Dan kalau kebutuhan saya sudah terpenuhi, kalau tidak ada lagi kebutuhan yang mendadak, mendesak dan lain sebagainya, akhirnya Tuhan pun menjadi terlupakan. Nah, itu adalah kita lihat tidak ada konsistensinya. Jadi spiritualitas dadakan itu biasanya ya begitu mudah muncul, lalu mudah lenyap juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, tadi saya mengatakan bahwa tuntutan kita untuk melakukan disiplin rohani itu adalah sesuatu yang memang Tuhan tentukan di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Untuk apa? Untuk kemajuan, pertumbuhan daripada iman kita. Supaya kita itu bisa betul-betul mengalami sesuatu relasi yang semakin hari semakin dalam dengan Tuhan. Nah, kalau misalnya kita itu mempunyai satu konsistensi, memperlihatkan satu gaya kehidupan rohani yang konsisten, ada masalah atau tidak ada, kita tetap mencari Tuhan. Dalam keadaan susah atau dalam keadaan yang senang, kita tetap mengutamakan Tuhan. Nah, itu yang dinamakan konsistensi, ya kan? Tapi kalau misalnya kita susah cari Tuhan, senang kita lupa Tuhan, itu bukan konsistensi, tetapi itu adalah spiritualitas dadakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hal yang seperti ini, konsistensi itu sangat penting, gitu ya, sangat penting. Dan itulah yang akan membuktikan apakah kehidupan spiritualitas kita itu betul-betul merupakan satu kehidupan yang adalah gaya hidup rohani daripada orang Kristen. Apakah itu adalah satu gaya hidup yang betul-betul kita usahakan karena kita mau mengenal Tuhan itu sendiri, lebih daripada mendapatkan segala gift atau anugerah daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kalau konsistensi ini saja yang bisa menyelamatkan kita dari apa? Dari jebakan spiritualitas dadakan yang menjadi satu trik rohani untuk memanipulasi Allah, ya kan? Kalau kita menjadi orang Kristen yang hidup kerohaniannya betul-betul konsisten, gitu ya, betul-betul mencari Tuhan dalam segala kondisi, segala keadaan. Nah, konsistensi inilah yang akan menyelamatkan kita dari apa? Dari jebakan bahwa kita tidak sedang memanipulasi Allah. Kita tidak sedang memanfaatkan Tuhan. Kita tidak sedang memperalat Tuhan. Nah, itulah sebabnya konsistensi itu sangat penting, ya. Motivasi ditambah dengan konsistensi, inilah yang akan menjadi bukti bahwa kita tidak sedang melakukan trik rohani di dalam relasi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita membaca ayat dari Mazmur 139 ya, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Bapak Ibu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang Maha Tahu. Nah, ini Mazmur yang dikarang oleh Daud, ya, ditulis oleh Daud. Pada saat dia mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki aku, mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Bapak Ibu, Daud sudah mengalami sesuatu hal yang berkaitan dengan kemahatauan Allah. Pada saat Daud berdosa, melakukan perzinahan dengan Batsheba, semua yang dia lakukan dosa ini, dia usahakan tutup-tutupi dengan kuasanya, dengan powernya, dengan otoritasnya. Dia usahakan supaya semuanya itu bisa bisa menjadi sesuatu yang berjalan dengan mulus. Tapi dia berurusan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Dia berelasi dengan Allah yang tidak ada sesuatu apapun yang bisa ditutupi.
Nah, itulah sebabnya maka Daud pada saat dia dikonfrontasi oleh Nabi Nathan, disitulah kita melihat bahwa Daud mengetahui kesalahannya, ya. Daud mengenal akan dirinya sendiri dari apa? Dari apa yang Tuhan tunjukkan melalui Nabi Nathan tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan rohani kita, kita juga harus terus-menerus ingat bahwa kita berjalan relasi dengan Tuhan yang Maha Tahu. Kalau di dalam kehidupan kita ada satu motivasi-motivasi lain di dalam kita mengusahakan kehidupan rohani, ya, mensalehkan diri, mengkuduskan diri. Mungkin ada motivasi yang lain yang tadi saya sebutkan dan paparkan. Nah, marilah kita betul-betul membawa diri kita. Karena percuma kita menyembunyikan motivasi yang lain. Percuma kita membuat seolah-olah Tuhan itu tidak tahu. Karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan bahkan mengerti apa yang ada di pikiran kita sebelum kita menyadarinya. Itulah sebabnya pada saat berelasi dengan Tuhan, hal pertama yang penting kita lakukan adalah apa? Kita membawa seluruh keberadaan diri kita dengan transparan di hadapan Tuhan. Kita berkata, Tuhan, Engkau mengenal aku, mengenal segala pikiranku, mengenal segala isi hatiku, bahkan yang tidak aku kenal sendiri. Nah, itulah sebabnya kita perlu memohon kepada Tuhan supaya kita diberikan kuasa untuk apa? Mengenal diri kita sendiri. Supaya kita punya satu self-reflection, refleksi terhadap kehidupan kita, terhadap interior rohani kita, ya, pikiran kita, nurani kita, lubuk hati kita, gerak kehendak kita, emosi kita, cetusannya apa yang menjadi hal yang begitu dalam yang tidak diketahui oleh orang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah suatu hal yang penting. Ya, mari kita menjadi orang Kristen yang membangun spiritualitas otentik, ya, dengan Tuhan yang kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu, itulah yang akan menolong kita kalau kita sungguh-sungguh menghayati kebenaran ini, maka itulah yang akan menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul apa adanya di hadapan Tuhan. Pada waktu kita kecewa di hadapan Tuhan, mari kita ungkapkan. Pada saat kita merasa bahwa kita menjadi orang Kristen yang gagal dan lain sebagainya, mari kita ungkapkan itu semua di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Maha Tahu. Dan saya yakin kalau orang Kristen betul-betul transparan di hadapan Tuhan, maka yang akan diterima banyak sekali kebaikan. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan akan tunjukkan yang berguna bagi kehidupan spiritualitas yang otentik di hadapan Tuhan. Karena kenapa? Karena justru kita mengenal Allah yang Maha Tahu. Itulah membuat kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Nah, disitulah kita perlu kejujuran, ketransparan yang apa adanya tatkala berhadapan dengan Tuhan yang Maha Tahu. Supaya biarlah pada malam hari ini, tatkala kita mendengar penjelasan firman Tuhan ini, biarlah dalam hidup kita juga dipenuhi dengan refleksi diri, gitu ya. Apakah selama ini saya mempraktekkan spiritualitas, membuat kesalehan sesuatu yang kita tuntut, ada motif-motif yang di luar daripada apa yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nah, itu ada suatu hal yang sangat penting kita betul-betul sadari, supaya kita tidak terjebak di dalam trik rohani yang memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan di diri kita sendiri. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau pada malam hari ini kami kembali ya Tuhan boleh merenungkan satu aspek yang mungkin tidak pernah ya Tuhan menjadi hal yang kami pikirkan, bahwa kami bisa menjadi orang yang memanipulasi Tuhan di dalam kehidupan rohani kami. Tetapi dalam dunia yang berdosa ini, kami yakin segala hal yang tidak benar, tidak baik bisa saja terjadi. Bahkan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan di dalam kehidupan orang Kristen yang kelihatan begitu rohani. Nah itu ya Tuhan, biarlah apa yang sudah kami pelajari boleh menjadi satu renungan,
menjadi satu refleksi bagi diri kami sendiri untuk melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan perjalanan iman kami sendiri, relasi kami dengan Tuhan. Tolong ya Tuhan, bawa kami keluar menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai satu kerinduan untuk memiliki kehidupan rohani yang otentik di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, merindukan pribadi Tuhan itu sendiri, timbang segala hal yang berkaitan dengan anugerah atau gift daripada Tuhan. Karena kami yakin kalau kami memiliki relasi yang betul-betul mencari pribadi Tuhan sendiri, maka Tuhan akan menggenapkan apa yang menjadi kebutuhan kami sesuai dengan anugerah kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Jonvo untuk firman-Nya yang boleh mengingatkan kita, menegur kita, khususnya dalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan tahu kok apa yang ada di dalam hati kita, meskipun kita bungkus dengan seindah mungkin, Tuhan bisa melihat ke dalam hati kita. Saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Yang pertama, kita mau berdoa untuk setiap kita. Kita boleh berdoa dalam hati. Kita berdoa untuk firman yang sudah diberikan melalui Pak John, yaitu kita boleh introspeksi diri, kita boleh minta ampun sama Tuhan, kita boleh memperbarui setiap komitmen kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Iki. Aku mau barang itu ya. Iya. Yang kedua, mari kita sama-sama berdoa khususnya untuk gereja kita. Saya mengajak saudara-saudara jemaat sekalian untuk berdoa untuk setiap komisi di gereja kita, karena minggu-minggu ini kita akan membuat program-program baru untuk tahun depan. Kita berdoa masing-masing untuk setiap komisi kita. Yang pertama, minta tolong Pak Edi untuk pimpin doa untuk BPH, juga untuk ibadah dan kaum pria. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami datang padamu, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang sanggup menolong kami. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk pelayanan Kau percayakan bagi kami di tahun yang depan.
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di sana dan akan menolong kami. Kau juga akan memampukan kami untuk mengerjakan apa yang Kau percayakan bagi kami, Tuhan. Karena itu kami mau berdoa kalau saat ini kami juga sedang mempersiapkan apa yang boleh kami kerjakan menurut pimpinan-Mu, Tuhan, untuk tahun depan. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri hati yang sungguh peka kepada pimpinan Roh Kudus. Bagi BPH kami berdoa, BPH Rayon, Tuhan juga menolong, beri karunia dan kesanggupan untuk boleh melakukan persiapan-persiapan pelayanan ini dengan baik. Tuhan memberkati dengan kesehatian, Tuhan memberkati dengan hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang bersandar pada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim ibadah yang juga terus mempersiapkan bagaimana kami boleh beribadah dengan baik, beribadah dengan lebih sungguh-sungguh. Tuhan beri juga karunia-Mu sehingga mereka boleh mengatur dengan baik. Engkau juga yang tambahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan yang boleh melayani di bidang musik, di bidang ibadah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi komisi kaum pria. Tuhan juga menolong di tengah keterbatasan yang ada. Tuhan juga yang menyediakan orang-orang yang mau melayani bersama, yang membangun tubuh Kristus, yang membangun gereja-Mu ya Tuhan. Engkau berkati pengurus yang ada saat ini untuk boleh mempersiapkan pelayanan yang ada di depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yang ketiga, minta tolong Pak Hengki ya untuk mimpin kita dalam mendoakan untuk ibadah Mandarin, juga untuk komisi usiawan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kembali kami menyerahkan baik kaum Mandarin, baik juga untuk persekutuan usiawan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sudah sekian lama kami tidak berkumpul untuk mengadakan ibadah bersama-sama secara fisik, tapi kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan juga memberikan kesempatan kami ke depan untuk dapat kembali ke rumah Tuhan beribadah bersama, baik dalam kebaktian kaum Mandarin, demikian juga dengan persekutuan usiawan. Dan menyerahkan setiap pengurus yang ada, Tuhan berikan kekuatan dan hikmat. Setiap anggota jemaat kami yang usiawan, kami berdoa Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Beri hati mereka selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, meskipun harus menghadapi situasi kondisi seperti saat ini. Saya menyerahkan untuk penyusunan program untuk tahun depan, biarlah Tuhan jauh memimpin setiap kami, sehingga kami dapat melayani, kami dapat beribadah bersama dan hidup lebih berkenan di hati Tuhan. Kami menyerahkan kesehatan setiap anggota jemaat kami, khususnya yang usiawan. Tuhan menambahkan kekuatan, Tuhan berikan tubuh yang sehat, Tuhan berikan sukacita dan juga pengharapan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita minta tolong untuk penginjil Hans, untuk berdoa untuk Komisi Pemuda dan Remaja, di mana mereka ini adalah calon penerus kita. Minta tolong penginjil Hans. Penginjil Hans, nggak ada suaranya. Cek tes. Sorry. Oke. Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan Tuhan bagi anak-anak muda, remaja dan pemuda yang ada di gerejamu, di GKI Leon Pregolan ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan sehingga anak-anak muda ini boleh bertumbuh menjadi seorang murid Kristus yang mengasihi Tuhan secara dewasa. Berkati Tuhan untuk setiap kegiatan ataupun juga program yang akan dibuat. Biarlah ini boleh mengacu kepada visi Tuhan yang Tuhan berikan bagi gereja, yaitu menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan. Kami rindu ya Bapa.
agar kiranya setiap anak-anakmu, baik remaja dan pemuda di dalam gereja ini senang dan suka untuk berkomunitas sehingga sama-sama boleh bertumbuh di dalam satu komunitas, sama-sama boleh bertumbuh di dalam komunitas baik itu remaja maupun pemuda, bahkan juga di dalam komisi-komisi yang lain. Ada satu kerinduan supaya semua jemaat boleh bertumbuh bersama, yang dimana di dalamnya adalah mengasihi Tuhan dengan dewasa. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya minta tolong untuk Penginjil Hansun memimpin kita di dalam doa untuk mendoakan untuk komisi sekolah minggu, juga yang kapel. Untuk kiranya komisi ini boleh benar-benar sekolah minggu ini boleh benar-benar mengajar anak-anak kita, juga yang kapel untuk boleh menjadi orang tua yang bijaksana dalam pendidikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh memohon hikmat dan karunia-Mu menyertai kami, banyak orang-orang tua muda, dan juga banyak anak-anak yang di masa pandemi ini mereka sungguh-sungguh butuh kesabaran ekstra. Mereka yang bekerja, mereka bergumul dengan situasi pekerjaan. Dan anak-anak lebih banyak di rumah, waktu sekolah, mengerjakan tugas, semua juga melibatkan orang tua secara aktif. Engkau menolong agar baik pelayanan sekolah minggu maupun yang kapel boleh menjadi sinergi, sehingga bisa menjadi partner, menolong umat-Mu, baik dari komisi yang kapel maupun anak untuk sama-sama bertumbuh. Kami berdoa untuk rekaman yang dilakukan setiap minggu untuk menyediakan konten ibadah yang berkualitas yang baik. Tuhan menolong persiapan tim. Tuhan juga menolong orang tua di rumah di dalam mendampingi, mendorong anak-anak untuk beribadah. Kami berdoa untuk fellowship dan komsel-komsel untuk young couples, biar boleh menjadi wadah yang sungguh bisa memuridkan para orang tua untuk melihat value, untuk bisa menghidupi apa yang sudah didengar, diyakini sebagai rencana Tuhan yang terbaik dan terindah untuk keluarga. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikutnya kita juga berdoakan untuk pos PI Laguna. Minta tolong Pak Budi untuk memimpin kita untuk mendoakan untuk pos PI Laguna ini dalam persiapannya juga yang mau ibadah onsite juga, kiranya semuanya itu adalah rencana Tuhan saja dan Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Minta tolong Pak Budi untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih buat pemeliharaan dan penyertaan Tuhan untuk sidang jemaat di pos PI kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu baik dan pemeliharaan-Mu serta penyertaan-Mu tampak nyata di dalam diri dari setiap sidang jemaat kami. Kami menyerahkan untuk persiapan program tahun depan. Ya Bapa, kiranya Tuhan berikan hikmat marifat bagi hamba-Mu, biarlah boleh membuat program yang tepat sasaran dan selaras dengan kehendak Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk rencana-rencana kami ke depan, ya Bapa, terutama untuk persiapan ibadah onsite, kiranya Engkau ya Bapa yang memampukan dan menyediakan segala sarana prasarana yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berikutnya kita minta tolong kesediaan untuk penginjil John Fo untuk memimpin kita dalam mendoakan Departemen Penginjilan ya. Mulai tahun ini kita ada Departemen Penginjilan, Pembinaan, dan untuk persekutuan doa ini. Diulangi, Yosi, apa ya tadi? Departemen Penginjilan, Departemen Pembinaan dan Persekutuan Doa, dan Diakonia. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucap syukur kalau di Prekolan ya Tuhan, ada departemen yang begitu lengkap ya Tuhan, ada penginjilan, ada diakonia, pembinaan, dan juga persekutuan doa. Ya Tuhan, biarlah melalui departemen-departemen ini sungguh Tuhan pakai menjadi satu sarana untuk memberdayakan anak-anak Tuhan, melayani dan juga memberikan satu wawasan rohani kepada jemaat Tuhan, baik itu penginjilan, biarlah kiranya ada satu pimpinan Tuhan di
bisa menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya untuk bisa melengkapi mereka yang ada di jemaat Tuhan, punya kerinduan untuk mencari jiwa baru. Dan juga dengan yang di pembinaan, bila kiranya Tuhan pakai pengurus yang ada di apartemen ini, bisa juga menggerakkan jemaat untuk melihat pentingnya mengenal kebenaran firman Tuhan, mempunyai satu kerinduan belajar firman Tuhan sehingga berakar dan bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga melalui persekutuan doa, ialah jemaat Tuhan disadarkan juga untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan satu-satunya penolong di dalam kehidupan untuk segala hal yang terjadi. Dan juga untuk diakonia, ialah ya Tuhan, Kau memberikan para pengurus yang terlibat di dalamnya kepekaan untuk melihat apa yang menjadi kebutuhan daripada jemaat Tuhan, sehingga mereka punya satu sikap cepat tanggap untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh jemaat dan lain-lainnya ya Tuhan. Khususnya pada saat pandemi ini, ialah Tuhan semuanya ini boleh menjadi alat Tuhan, menjadi berkat melalui departemen diakonia. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh pelayanan yang ada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yang terakhir tadi saya lihat ada Ibu Antonia, ini apakah Comuksu betul ya? Betul. Betul. Comuksu, sorry malam. Ada Pak Sumanto. Enggak. Comuksu. Oh ya, kalau enggak aktif. Ada Pak Sumanto ya. Pak Sumanto, halo. Ini Comuksu ada, Comuksu. Oh, ada Comuksu. Sudah, cuma mungkin nggak on-cam, tapi aktif kok tadi. Iya. Kita belum mendoakan komisi wanita. Kan sementara ini komisi wanita kan tidak ada pembimbingnya, jadi kami minta tolong Comuksu untuk doakan untuk komisi wanita Comuksu. Minta Comuksu kah? Iya, Comuksu minta tolong pimpin kita doakan komisi wanita. Untuk komisi wanita. Ya. Oke, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, melalui ibu-ibu, maka seisi keluarga bisa ditopang iman kerohaniannya. Tuhan panggil mereka di dalam rumah tangga masing-masing, boleh mendorong suami, boleh mendorong anak-anak, cucu-cucu, untuk selalu dekatkan diri pada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai wanita, tanggung jawabnya juga sangat penting. Kami berdoa Tuhan ingatkan, sehingga ibu-ibu juga memikirkan betapa pentingnya keberadaan mereka di dalam rumah tangga masing-masing. Mereka langsung atau tidak langsung, Tuhan tempatkan mereka di rumah tangga itu untuk menjadi terang dan garam. Kami berdoa Tuhan, biarlah komisi wanita yang sekarang ini, kami berdoa biarlah setiap ibu-ibu selalu boleh rajin belajar, selalu boleh aktif ikut di dalam persekutuan, sehingga satu dengan yang lain bisa komunikasi dengan baik, bisa saling belajar, saling mendukung, dan saling menasihati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pembimbing yang sekarang ini dipegang oleh Evangelis Elisa. Kiranya Tuhan juga Tuhan pakai dia, dan apa yang disampaikan, apa yang dibimbing, apa yang dikembalakan, ibu-ibu di dalam masa pandemi juga bisa betul-betul mendapat kekuatan dan hikmat bagaimana membawa mereka datang padamu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau terus pakai komisi wanita ini
dari dulu sampai sekarang. Bila mereka bertumbuh di dalam iman rohani mereka, barulah mereka bisa menjadi pembimbing atau mereka boleh mendorong anggota keluarga datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Apakah ada pokok doa yang mau didoakan dari jemaat? Kita doakan untuk Ibu Tata, yang Ibu Pendeta Tata yang pelayanan di Laos. Dia sudah pelayanan di sana selama 3 tahun. Kita doakan bahwa lusa tanggal 17 dia akan ke Indo, maksudnya ambil cuti. Kita doakan tanggal 17 itu pesawatnya malam dan menuju Korea pagi, dan transit di Korea kurang lebih 5 jam menuju ke Jakarta. Dari Jakarta 8 hari diisolasi. Kita doakan perjalanannya beliau sehingga perjalanannya boleh lancar. Dia begitu rindu pulang ke Indo karena sudah 3 tahun lebih tidak ambil cuti, dan terlebih dia akan menengok ibunya yang sudah sangat tua. Kita doakan semoga semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan kita doakan juga pelayanan yang di sana tidak ditinggal dengan sendirian, tetapi ada satu estafet yang baik. Mari kita doakan untuk Ibu Tata. Minta tolong Pak Sumanto untuk pimpin kita dengan doa, Pak Sumanto. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami mengingat akan hamba Tuhan yang kami utus dari GKA Elion untuk mengadakan penginjilan di daerah Laos. Tuhan, kami mohon Engkau akan menolong Ibu Tata, yang mana rencana nanti pada tanggal 17 ini akan kembali ke Indonesia. Tuhan sertai dalam perjalanannya, baik di dalam darat maupun di udara. Kiranya kasih setia Tuhan menaunginya, sehingga dia dapat tiba di kampung halamannya, Malang, untuk bertemu dengan ibunya. Tuhan akan menolong pula, serta bertemu dengan saudara-saudara seiman kami dari GKA Elion ini, untuk senantiasa mengingat akan pelayanan Ibu Tata ini, supaya Tuhan berkati pula, sehingga banyak jiwa-jiwa melalui dia bisa dimenangkan bagi Kristus. Walaupun dia tidak ada di sana, namun benih yang telah dia taburkan itu ya Tuhan, agar bisa bertumbuh, Roh Kudus yang akan memelihara dalam kerohanian mereka. Dengan doa syukur kami mohonkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Apakah ada pokok doa lainnya lagi? Kalau tidak ada, minta tolong Pak Edi untuk menutup persekutuan doa ini dengan doa. Baik, mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk berdoa ya Tuhan, menyerahkan berbagai pergumulan dan kebutuhan dalam gereja-Mu. Juga Tuhan, kami boleh saat ini datang membawa persoalan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang mengetahui, mungkin tidak terucapkan keluar, tapi Engkau tahu keadaan hati kami, Engkau tahu kehidupan kami masing-masing Tuhan, kelemahan kami, kesulitan kami, dan tantangan yang kami hadapi. Tuhan, Engkau tahu kesulitan kami. Bapa, Engkau sendiri Tuhan yang mengetahui dan menolong, yang Engkau yang sanggup menolong kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sendiri yang juga boleh turut merasakan segala kesusahan dan penderitaan umat-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun persoalan kami Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau berkenan hadir menguatkan, Engkau berkenan hadir menyertai, dan bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau menyediakan berkat-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan yang kadang-kadang mungkin kami tidak tahu, kami belum mengerti, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberi jalan keluar, dan Engkau akan menyediakan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini, karena kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu, melalui persekutuan dengan saudara-saudara kami. Kami sebentar akan berpisah, mohon Tuhan menyertai hidup kami, langkah kami Tuhan,
dengan pertolongan dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga hamba Tuhan lainnya untuk boleh memimpin kita dalam pokok-pokok doa tadi. Mungkin ada pengumuman untuk persekutuan doa. Ya, cuma mengingatkan untuk saudara yang mengikuti pembinaan pemimpin Pak Paulus Kurnia, ya Jumat ini sesi yang ketiga, ya silakan kembali mengikuti. Terima kasih.